ada 6 resep supados hidup kalau wau saged bahagia. Kraten kathah ingkang merasakan hidup kalau wau boten saged bahagia. Wonten kitab Al-Hikam didhawuhaken 6 perkawis resep supados gesang kalau wau saged bahagia. Nomor sepindah inggih menika saged nglampahi ridho. Niki ngaji bareng bersama-sama. Ridho kalau wong memang gampil diucapkan tapi sulit dilampahi. Kula nggih berguru kalih panjenengan sedaya niki termasuk Ustaz Sumiran iki. Ridhonan nggih belajar karo panjenengan Pak Soleh, Pak Juni, Ustaz Adam, lentune sedaya jamaah salat subuh. Artosipun ridho kala wau boten gampang ngeluh, boten gampang ngersula hidupipun, meskipun dalam menghadapi persoalan hidup, dalam menghadapi permasalahan napa kemawon boten ngiri kalih takdire kanca tangga dulur, tapi menerima dengan ikhlas. Tiang ingkang saged nglampahi ridho kala wau mangke wonten akhirat mlebet surga rumiyin daripada para wali. Senajan ditakdir mboten gadah, ditakdir mboten tiang ingkang mulya di hadapan manusia. Nomor kalih inggih menika tiang ingkang saged bahagia aturipun atau ilah asakan dari wonten kitab Al-Hikam inggih menika gesange kala wau bersandar dumateng arsanipun Allah Subhanahu wa taala, boten menyandarkan hidup dumateng makhluke Gusti Allah. Keranten sedaya donya kala wau, langit bumi lan saisine kala wau ingkang menciptakan Allah Subhanahu wa taala. Sebagai sandaran di dalam menghadapi hidup, tantangan, kesulitan ini menika bersandar dumateng arsanipun Allah. Dokter kalau hanya sebagai sarana, yang menyembuhkan Allah, yang memintarkan barangkali ustadz, kiai, guru. Kalau sebetulnya bukan ustadz, bukan kiai, bukan guru, Allah, kita hanya sebagai sarana. Maka kita dianjurkan hidup dalam menghadapi tantangan, kesulitan, bersandarnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Nggih menika sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nomor 3 nggih menika sibuk dumateng mengoreksi kesalahan sendiri, tidak sibuk mengoreksi kesalahan orang lain, sehingga kita mengetahui kekurangan kita, kemudian kita berusaha untuk memperbaiki dirinya. Apa-apa yang kita lakukan, kekurangan kita kepada Allah, kepada keluarga, kepada saudara, kepada tetangga, apa kekurangan kita, kemudian kita memperbaikinya. Jadi tidak selalu mengoreksi atau ngerasani ghibah orang lain. Niku tip supados hidup kalau saged bahagia atau ilah asyakan diri wonten kitab Al-Hikam. Nomor sekawan supados hidup kalau saged bahagia atau ilah asyakan dari inggih menika selalu rangkulan kalih Allah, selalu mendekatkan diri kepada Allah. Bibirnya kita selalu kita basahi dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Barang siapa yang berzikir kepada Allah, insya Allah hatinya akan diberi ketenangan. Meskipun di dalam keramaian terus kita mengingat Allah, ataupun mengingat dengan kalimat-kalimat thayyibah, tahmid, takbir dan lain-lain pun. Nomor gangsal resep hidup kedah bahagia supados bahagia aturipun atau ilasakan diri wonten kitab Al-Hikam inggih menika setiap pujian saking Allah kalau diterima dengan ikhlas niki nggih kuwabet nggih. Dadosipun kadang-kadang kita niku kula panjenengan terutama
Enaknya manusia itu, keinginan manusia itu kan yang kita terima itu yang menyenangkan, tapi tidak mau menerima yang kurang menyenangkan. Bagaimana kita belajar dari Nabi Ayub yang diuji dengan penyakitnya, tapi beliau ridho. Masa ya Allah, engkau beri kenikmatan saya yang tidak bisa kami hitung, kau beri ujian saya dengan penyakit kulit seperti ini, aku mengeluh. Sampai akhirnya istrinya itu tidak tahan menerima ujian sampai diasingkan di lingkungan masyarakat, menjual rambutnya untuk membeli makanan. Akhirnya Nabi Ayub itu sadar dan akhirnya minta kepada Allah diberi kesembuhan. Saat itulah Nabi Ayub diberi kesembuhan dan akhirnya menjadi orang yang mulia karena kesabaran, diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Barangkali kita diuji anak, diuji istri, suami, diuji ekonomi, diuji semua permasalahan ini, barangkali Allah akan meninggikan derajat. Nomor 6, inggih menika supados kita bisa bahagia atau ila asyakandari dalam kitab Al-Hikam, inggih menika ikhlas. Ikhlas itu gampang diucapkan, sulit dilakoni. Nanti kita belajar ikhlas supados kita ini tidak bersulo, tidak menjadikan diri kita ini menjadi penyakit. Ikhlas diuji apa saja, belajar ikhlas. Nomor 7 inggih menika sabar di dalam menghadapi persoalan hidup dan kehidupan di dunia ini. Insya Allah apabila kita bisa melaksanakan 7 resep apa yang disampaikan oleh Athaillah Asyakandari wonten kitab Al-Hikam, mudah-mudahan kita akan menjadikan hidup ini bisa bahagia, bisa tentrem dalam menjalani kehidupan, kesulitan apapun, sehingga kita mendapatkan kebahagiaan, keselamatan di dini wa dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Makaten materi pada pagi hari ini 7 konsep hidup bahagia menurut Athaillah Asyakandari wonten kitab Al-Hikam. Mudah-mudahan ada kemanfaatnya, faedahnya, dan mana wonten ada kekurangan, kesalahan, kurang berkenan apa yang telah sampaikan dalam nyuwun Gusti Samudra Bekasami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.